Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dilindungi ya dalam setiap aktivitas kita, ya dimudahkan dalam setiap urusan kita, diperlancar ya dalam setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, beberapa saat yang lalu saya menyaksikan sebuah berita yang kebetulan ada dua peristiwa yang cukup menarik yang terjadi di Surabaya ya, yang kebetulan terjadi di kota yang sama ya. Yaitu peristiwa pertama adalah tentang penganiayaan seorang anak anggota DPR ya terhadap pacarnya ya, yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam ya di Surabaya ya, yang dipicu oleh adanya cekcok ya dalam keadaan terpengaruh mungkin ya karena mereka melakukan cekcok setelah minum minuman keras ya secara bersama-sama ya, sehingga sangat dibuktikan sekali bahwa pengaruh minuman keras itu menjadi salah satu penyebab ya mereka lost control gitu ya, tidak bisa mengendalikan emosi ya, sehingga berakibat kepada terjadinya penganiayaan ya. Bagaimana kita saksikan ya bahwa kepala pacarnya tadi ya dipukul dengan botol ya. Itu kan sebuah perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang yang masih bisa mengkontrol akalnya, itu sepertinya tidak mungkin ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah tidak bisa mengkontrol emosinya ya. Dan itu sangat wajar karena memang mereka telah melakukan aktivitas minum minuman keras ya. Termasuk juga ketika sang tersangka tadi ya itu melindas ya pacarnya tadi ya dengan mobil ya. Itu juga sesuatu perbuatan yang mungkin jika seseorang itu dalam keadaan sepenuhnya sadar ya tidak akan melakukan itu gitu. Ya. Tetapi ketika seseorang itu ya terpengaruh oleh minuman keras gitu ya, maka hal-hal yang kejam seperti itu sangat mungkin ya dilakukan dengan mudah gitu ya. Itu adalah pengaruh negatif dari efek ya minuman keras ya. Nah, akibat penganiayaan tersebut itulah ya menyebabkan pacarnya tadi ya dinyatakan mengalami luka berat ya setelah dilakukan visum di sebuah rumah sakit di kota Surabaya ya, bahwa hasilnya telah terjadi kerusakan organ-organ tubuh ya, nanti di kepala ya, terus di perut ya, di kaki juga ya, akibat pukulan dengan botol ya, dan juga lintasan mobil ya, yang dalam keadaan yang tidak tertahankan lagi ya, membuat pacarnya tersebut meninggal dunia ya. Nah, jadi minuman keras itu adalah salah satu problem yang dihadapi oleh kita semua, bukan hanya oleh kaum muslim ya, tapi juga oleh seluruh umat beragama ya, oleh seluruh umat manusia, karena terbukti jelas ya bahwa pengaruh minuman keras itu sedemikian banyak membuat masalah ya, membuat bencana ya, berbagai macam ya perbuatan kriminal ya itu dipicu oleh pengaruh alkohol atau minuman keras ya. Oke, terkait dengan berita yang kedua adalah tentang seorang muslim yang marah-marah ya terhadap saudara sesama muslim karena terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan masalah bermain musik dalam sebuah tempat ibadah itu. Nah, saya sangat menyayangkan sekali ya terjadinya peristiwa tersebut ya, karena sesungguhnya ya dalam hal-hal yang bersifatnya adalah khilafiyah ya, dalam masalah yang bersifatnya itu adalah yang di dalamnya diperbolehkan untuk terjadi perbedaan pendapat ya, masalah-masalah yang sifatnya itu memang debatable ya, itu tidak perlu dipermasalahkan ya.
Jadi bagi saudara Muslim yang mungkin berpendapat bahwa bermain musik itu adalah haram, ya, maka harus menghormati saudara Muslim lain yang menganggap bahwa bermain musik itu adalah boleh. Gitu. Dan juga sebaliknya, bahwa saudara Muslim yang menganggap bahwa bermain musik itu boleh, ya, menghormati saudara Muslim lain yang menganggap bahwa bermain musik itu adalah haram. Ya. Ya. Ya, itu terkait dengan masalah musik, ya. Terus terkait dengan masalah tempat, ya. Ya, apakah mau memilih di luar masjid ya, atau di dalam masjid, ya, itu adalah disesuaikan dengan situasi kondisi mana yang lebih baik, ya. Nah, tetapi pada intinya bahwa permasalahan-permasalahan yang sifatnya debatable, ya, dan memang itu permasalahan yang memang diperbolehkan berbeda pendapat, gitu. Maka bisa dimusyawarahkan, ya, bisa didialogkan dengan lebih baik dan lebih bijaksana lagi. Tidak perlu menggunakan cara-cara yang kurang elegan, ya, seperti yang kita saksikan, ya. Ya, kejadian tersebut di salah satu masjid di kota Surabaya, ya. Oke. Ya. Oke, ya, jadi terkait dengan masalah yang sifatnya adalah khilafiyah, ya, seorang kaum muslimin, ya, harusnya mereka lebih bisa untuk memberikan toleransi, ya, lebih bisa berlapang dada, ya. Alangkah baiknya ketika kaum muslimin, ya, itu lebih bersikap tegas, bersikap keras terhadap hal-hal, ya, atau perbuatan-perbuatan atau fenomena-fenomena yang jelas-jelas itu dilarang oleh seluruh kaum muslimin, ya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, ya, entah apapun kelompoknya, ormasnya, mazhabnya, terkait dengan haramnya, ya, mengkonsumsi minuman keras, gitu. Ya, dan kedua peristiwa ini terjadi di kota yang sama, yaitu kota Surabaya. Alangkah baiknya, gitu loh, kaum muslimin, ya, tidak mempermasalahkan, ya, permasalahan hal-hal yang sifatnya itu memang diperbolehkan berbeda pendapat, ya, masalah yang sifatnya itu khilafiyah, dan memang di dalamnya ada ruang yang luas untuk berbeda pendapat, ya, dan kaum muslimin, ya, diharuskan untuk memberikan toleransi, ya, memberikan ruang, ya, kepada kaum muslimin lain yang berbeda pendapat dengan pendapatnya, gitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Alangkah baiknya kaum muslimin justru mempermasalahkan, ya, hal-hal, ya, yang di dalamnya tidak ada perbedaan pendapat, ya. Ya, salah satunya adalah yang juga terjadi di kota Surabaya, ya, dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu tentang keberadaan minuman keras, ya, dikonsumsi, diperjualbelikan di tempat publik, ya, di tempat umum, yang jelas-jelas bahwa perbuatan itu, aktivitas itu adalah aktivitas yang mungkar, gitu loh. Ini jelas kemungkaran, ya, memperjualbelikan minuman keras di tempat umum, ya, di tempat publik, ya, ya, secara terang-terangan ini jelas kemungkaran, gitu loh, ya. Ini kemungkaran, gitu, ya. Jadi harusnya sesuatu yang jelas-jelas mungkar inilah, ya, kamu lebih fokus ke sana, gitu loh, ya, mempermasalahkan yang sifatnya, yang sesuatu yang memang sudah jelas-jelas itu adalah masalah bagi seluruh kaum muslimin, gitu loh, gitu. Jadi seharusnya kaum muslim itu lebih fokus, ya, untuk mencegah kemungkaran yang memang itu sudah jelas-jelas tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu terkait dengan peredaran minuman keras di tempat-tempat umum, ya, secara terbuka dan secara terang-terangan. Bukan mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya khilafiyah yang seharusnya kaum muslimin itu lebih berlapang dada, ya, untuk menerima perbedaan pendapat yang memang diperbolehkan untuk berbeda pendapat, gitu. Tinggal bagaimana kedewasaan kita sebagai kaum muslimin, ya, untuk mensikapinya, gitu. Oke, itu pendapat saya terhadap dua peristiwa yang kebetulan terjadi di kota yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang hampir bersamaan pula. Oke, selamat, ya, menjalankan aktivitas pagi ini, semoga sukses, ya. Semoga kita semua senantiasa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.